Oke, permisah ya. Selamat malam, apa kabar semuanya ya? Semoga baik-baik saja. Amin, amin. Amin ya. Amin. Malam ini saya ada di Rebel, kembali lagi di Rebel bersama Hari Rebel. sama Hari Rebel. Yoi. Iya. Era. Ada di part sebelumnya ya. Jadi ceritanya kali ini saya akan mengulas kembali cerita yang pernah tertunda, obrolan yang pernah tertunda pada saat di sana ya. Dan mungkin nanti ada juga tambahan dari beliau, juga saya akan mengulik sejarah berdirinya Rebel ini ya. Dan sejarah perjalanan musik metal masuk ke Purwakarta ya. Kebetulan orang-orangnya ada di sini. Contohnya MC-nya hari ini saya akan gantian sama Mang Arif ya. Ada yang penasaran sama saya. Ya, sama Kang Aep. Oh, penasaran pisan. Penasaran Bang. Mari ditanya langsung. Sangat penasaran. Nah, itu kan namanya Kang Aep Era. Saya yang apal Era teh naon kan? Udah mau mungkin asli kan? Eta heulanya. Penasaran saya eta asli. Mungkin ada sejarahnya. Ada sejarah. Kenapa tiba-tiba era itu kan era, ting era malu, ting era. Ada singkatan. Era itu kan masanya. Iya. Semangat. Era tuh dari mana ya tadinya? Saya dulu tuh sering zaman breaker Oh. 2 meteran. Era tuh diambil dari emang mbak dulu rumahnya. Saya tuh Don Juan atuh pangkas saya mah atuh. Don Juan. Iya. Pangkas saya. Zaman-zaman Ren Hidayat atunya. Oh, lupus ya. Lupus. Ayo no, lupus lah, lupa usia. Tidak muda lagi. Tidak muda Lain lagi. kolot ya. Lain kolot pula, saya protes lah bilang udah tua. Tidak muda lagi sepakat ya. Tidak muda lagi sepakat. Sambil ngopi. Kopi Rebel ini. Disponsori oleh Kopi Rebel. Kopi Rebel. Kopinya para rocker dan metalis. Yoi. Kumaha Kang? Nah itu teh dulu kan ada yang ngalandinya Era. Engkau rayu aku, dia Engkau rayu aku. Era. Ya era. Engkau rayu aku. Tapi jadi eraan asli lah. Eraan. Semuanya setiap event atau momen apapun eraan weh. Eraan itu maksudnya maluan ya. Malu, bukan kemaluan, jadi sifat malu gitu ya. Minder lah. Minder, nah benar minder. Minder. Kalau ngelihat orang-orang sedikit ada keren malu. Padahal mah gua nggak jelek-jelek amat sebenarnya. Cek saya. Cek saya. Ya. Tapi memang asli loh. Memang asli Om. Memang asli. Memang keren sampai tua Om. Kalau dibanding dua ini, dibanding sama 2 ini beda. Beda usia maksudnya. Beda usia. Bukan beda dalam segi yang lain. Jadi intinya era itu eraan weh. eraan. Tapi kesini jadi dibikin satu apa ya? Kamu teh Julukan. iya julukan. Jadi melekat lah. Nama trennya era. Era. Cuman kan kalau era kan bukan nama asli, jadi udah apa salahnya sih nama asli pun disisipkan gitu. Disisipkan. Jadi, Selain era, tadi teman juga bilang Kang Aep Good Bless. Woi. Good Bless. Berarti ada sejarah juga sama Good Bless ini. Iya kan? Bener. kalau Terkenalnya kan Kang Aep Good Bless. Iya. Berarti ada apa ini dengan Good Bless? Sedangkan yang kita tahu Good Bless itu band rock legend kan, sampai sekarang masih aktif. Masih legend ya. Tanggal 30 31 ini mereka ada konser apa? Streaming ya? Streaming. ya di Ulang tahunnya? Iya. TV One kan tempe Nah, kumaha ta Kang? ke-48 ya. Ya memang dari dulunya memang saya fans berat God Bless dan fans berat God Bless. Dari awalnya dari album nggak semut hitam Hitam ya. mulai keluar tahun 88 saya mulai menggandrungi God Bless. Tapi sebelumnya 88 saya SD kelas 4. Sama. Hah? 88 saya SD kelas 4. Wah Iya, kelas 4 SD kalau saya. Sama. Hampir sama. Hampir sama. Hampir sama mungkin. SMP saya SMP. Menggemarinya mungkin sama. Tapi dari dulu juga
ke God Bless tuh memang sudah tahu gitu kan. Fans God Bless tuh udah tahu, cuman menggandrungi dan mulai ngefans tuh dia dari album Semut Hitam. Sebelumnya juga udah mengenal gitu ya. Siapa Ahmad Albar, Demi Fata, Ian Antono, terus Abadi Susman, udah tahu gitu. Cuman yang sangat digandrungi itu waktu zamannya itu ya, album Semut Hitam. Wah, Memang album keren banget itu, Nah. Semut Hitam. Legend tuh lagunya. pokoknya kalau grup band belum bawain God Bless waktu itu dianggapnya band apa ya, Belum jadi anak band lah. belum lah Belum. gitu. Nah bagi lu tuh anak-anak sekarang belum bawain God Bless, belum diaku sebagai anak band Untuk ukuran rock Indonesia rock gitu ya. Indonesia. Mas sementara kan band legend banget kan di Indonesia, dimana festival-festival rock itu kebanyakan lagu wajibnya ada salah satu pasti God Bless. Pasti God Bless dibawain. nggak di mana pasti Nggak di boleh mana-mana. lagu salah satu itu. Saya juga dulu terpaksa harus bawa God Bless kehidupan. Termasuk saya. Wah kalau manggung mana-mana pasti bawain itu minimal 2 lagu dibawain God Bless teh. God Bless Semut Hitam sama kehidupan biasanya. kehidupan. Legend banget tuh lagu. Terus itu yang menjuluki pertama nama itu siapa tuh? Yang mana? yang kasih viral, kasih era itu. Oh, nama era. Ya, yang Yang- pertama yang bikin terkenal di kalangan musisi itu. Nama- Era. Khususnya Purwakartanya. Khususnya Purwakarta. Nama era itu memang yang tadinya dari sepermainan teman-teman juga kan Ya. di luar band gitu ya. Tetap orang-orang manggilnya era. Cuman saya nggak enak juga kan nama era. Saya sisipin nama asli di situlah. Tapi sebelumnya juga sebelum terjun musik di Purwakarta, nama era juga Udah umum ya. Udah umum. Teman sepermainan pun memanggilnya era. Kalau nggak era dulu karena saya tuh jangkung modelnya disebutnya teh Aib Akung. Akung. Aib Akung. Cuman aku ada sama sekarang banyak orang yang tinggi juga sih gitu badannya. Berarti itu melekat sampai sekarang ya. Ya. Yang legenda. Gila. Gila, men. Itu penasaran saya tuh. Kang Aep era saya dulu pikir si Jirat harusnya nanya itu era itu apa gitu. Udah mau mungkin cek saya teh nama asli gitu. Apa dulu pas manggung masih era-era gitu. Ya kadang memang memang juga ya malu-malu gitu lah. Eraan malu. Ya terus ayam maunya jadi eraan mah. Emang cocok meren. Salahnya itu saya kenapa nama era di belakangnya. Jadi eraan. Pertanyaan juga sempat tertunda waktu lalu ya. Sebelumnya itu untuk Mang Aep nih, Mang Aep era manggung terjauh gitu kan, terjauh nih selain di Purwakarta, Bandung, mungkin ada ke daerah-daerah Bekasi, Jakarta itu pernah nggak gitu? Ke Bekasi pernah. Saya juga ikut dengan The Koles. Saya ikut untuk menggawangi bawain parpol di Bekasi. Tahun berapa tuh? Tahun berapa ya? Itu sih 2000, tahun 2000-an sih. Berarti ya ngeband masih eksis dong sampai sekarang ya? Kalau Aya Nu Mawa, Oh ya Numawa. oh. Tapi intinya masih aktif. Kalau Ya. kayak nu ngajakan hayu lah gitu. Der gitu. Anu ngajakan. Tapi meureun eueuh nu ngajakan teh pada meureun sudah tidak muda lagi, meureunnya asa teu pantas mau ayo pemain bena kolot aja. Yang lebih kolot itu udah senior Kang. Tapi God Bless juga kan Udah tua bisa. tua banget. Dia baru berkiprah di musik sekarang 48 tahun. Si Om aja dulu ngefans sama mereka, ya kan? Apalagi mereka sekarang. Dengan usia yang udah Sudah mulai tidak muda. kan ya. 75, 76 gitu kan. Usia sih boleh tua, tapi juga tetap muda ya. Terus Menolak tua. setelah manggung itu gimana? Ya di sana di Bekasi tuh ya. Di Bekasi ya? Bekasi lumayan juga. Ya itunya lumayan, anak-anak Bekasi pun masih ini ya,
masih memperhitungkan musisi-musisi Purwakarta. Keren banget soalnya waktu itu saya digawangi sama vokalis satu lagi, Pelay. Oh itu Pelay, Nah, betul. dia bawain Led Zeppelin. Zeppelin sama Aerosmith ya? Ya waktu Senang. di Bekasi dia bawain Led Zeppelin, saya bawain khusus dari Deep Purple. Ngeri. Ya mungkin waktu masih ya sedikit agak muda lah. Tapi kalau sekarang mah nggak tahu bawain lagu gitu. Percaya. Aina lagu cinta. Waduh. Iya, makanya gitu sekarang ya. Tentang Lagu cinta cinta. semuanya. Oh, pemain di Bekasi itu dalam satu band itu secara usia sama satu angkatan atau beda angkatan? Beda-beda angkatan. Jauh ya. Jauh. Kalau di Di The Police ini. Iya, beda-beda usia. Tapi waktu di situ ada dia mungkin band pendampingnya yang lainnya juga, anak-anak Bekasi keren-keren juga. Dia bawain Metallica, terus bawain Rolling Stone juga ada, kadang death metal juga ada, keren-keren. Cuman pas kita bawain The Purple sama Led Zeppelin, dia angkat topi semua. Salut ke Purwakarta, masih keren ya. Memang dari dulu juga sih, waktu kita masih berkiprah di tahun 80-an, 88, 89, 90, kota-kota Bekasi, Subang, Karawang masih dijajah lah ya, Ya. sama Purwakarta. sama Purwakarta. Salut sama grup band Purwakarta. Masih keren, apalagi ininya siapa tuh? Yang lebih keren lagi, Hendra Baban. Wah itu juga tuh. Icon Purwakarta rockstarnya beliau. Jadi saya juga penasaran pengen nanya tuh kenapa namanya Babat gitu. Apa dulu main hantem wae gitu? Yang saya tahu nama Babat tuh dia suka ngomong gini, lagu ini Babat ku aing gitu. Babat Sikat lah ini, sikat. Makanya Mana Babat Babat. apa? Karena tampangnya kan tahu sendiri agak seram-seram gitu. Sugante Babat ku aing gitu main tapi hantem ayeuna rada manis aya tidak. Oh, diobrolkeun. Kudu nonton YouTube-na ya. Om Danger ya. Tapi sempat itu pas ke Bekasi sama Om Babat juga nggak? Enggak. Beda Beda momennya. Beda momennya. Ada cerita-cerita lucu gitu pernah di Baledoku aku apa kumaha gitu. Mah. Selama ngeband gitu. Pernah lah itu. Terus komentar-komentar si teman-teman Bekasi, musisi Bekasi pada saat itu kumaha tah ketika mereka melihat teman-teman Purwakarta perform anjing edan euy gitu. Edan. Pantat tadi nama meureunnya di riung teh ngarah gemper kumaha kan kita main di stage-nya itu di bawah gitu. Sampai nyamperin semua penonton dia sampai wah gimana gitu. Cuma Koles tenang aja, kita kan udah terbiasa ada rumah seni kan. Iya. Jadi udah nggak inilah kalau main stage di bawah itu udah enjoy aja kita main. Santai, cuman mereka juga salut semua. Ternyata Purwakarta ya. Purwakarta Purwakarta masih gila. gila nih. Apalagi digawangi sama Nindog, Induk dan kawan-kawan ya. keren. Dok itu gitaris itu apa ya? Apa? Sekarang mah Revol ya. Nah, Revol apa? Revolution Color ya. ya, Reggae ya? Reggae. karena mungkin kita juga tidak menutup ini juga sih kalau di rock itu kan sekarang udah jarang ada event-event gitu. Iya. Mungkin kemana we merendah. Lamun saya ge lamun kita nyanyi dangdut meureun Babat. baba. Untuk nyanyi lah gitu. Why not? Kenapa tidak gitu. Keren. Karena kita menyukai musik itu bukan hanya di rock aja gitu kan. Apapun jenis musik, arek kalintang, arek keipongan, yang penting yang alat yang bisa dimainkan dan mengeluarkan suara atau irama itu musik gitu kan. Tetap kita sukai, menenangi apapun jenisnya. Tapi kan meureun budak aya nama geus kanu jempongan kayak itu geus esenya Benar. sehingga nama namanya jempongan padahal mah nilai itunya Nilai seninya tinggi. Itu musik rock di Purwakarta tuh eksis sampai tahun berapa sih?
rame-ramenya gitu. Dulu di Purwakarta tuh ada festival rock se-Indonesia ya Om ya? Festival rock Jawa Bali ya? Gimana ada? Jawa, di Jatiluhur tahun 94 ya? 94 ya Mas? Sempat ikut main juga di sana. Ikut. Cuma dirimu? Saya masih penonton. Oh, masih penonton, masih anak-anak ya, masih Iya. sekolah ya. Saya pas sampai itu langsung gember. Itu pas istirahat itu kan setel lagu Black Album Metallica Forgiven kan. Heeh. Merinding. Kalau nggak salah lagu Metallica Om ya? Iya, lagu Metallica pas istirahat gitu, pakai sound gede kan. Excited. Ngeri merinding. Merinding. Di tahun berapa sih? 94. Bulan 94. Sempat saya 93 ikut festival di Bandung di Saparua. Sama The College tadi? Bukan, beda band lagi. Saya dulu tuh sama Iwang dari dulu, dari zaman sekolah. S-band. Enggak, husband tuh beda lagi. Domestik. Bukan Iwai, Oh, bukan Iwai. Iwang. Iwang. Sama Iwang pernah festival di Bandung. Aku ngeri didinya, lumayan death metal, orang tua, anu gede-gede bubuk gitu. Headbang. Bang ya, Bang. bang gitu. Kayak gini nih Om nih. No, Nah, kayak gitu. keren. Ngeri loh, Ngeri. ngeri. Cuman kita karena kita beda-beda aliran juga, kita kenapa takut gitu kan? Iya. Enjoy aja main. Dia bermusik seperti Tahun berapa tuh Om? Waktu festival di Bandung 93. 93. Buset. 93. Dulu Berarti 93 itu usia masih berapa tahun? ya dikurangi dikit lah dari sekarang gitu. 93. Jurinya pun keren-keren. Setiap Paramore, Hari Rusli di situ ada. Pokoknya di tempat Bandung jadi juri. Dari 77 peserta waktu itu saya ingat. Kita masuk di 10 besar. Udah keren kan segitu. Oh ya keren banget itu. Melawan se-Jawa Barat dari Garut, Tasik, Ciamis, Sumedang, banyak. 93 tuh masuk 10 besar. Alhamdulillah banget. Cuman yang jadi salahnya di situ. Kenapa diganti lagunya? Pas masuk grand final diganti lagunya. Padahal kita bermutu kenapa tidak yang lagu pertama dibawain, yang kita pertama masuk 10 besar 10 itu besar. kan Iya. acuannya juri, kenapa kita masuk dari situ kan? Iya. Betul. Ganti lagunya sama Kill the King, Rainbow, ganti. Ya kita kalah karena kita tidak bawain lagu sendiri. Iya. Itu kan kita bawain lagu sendiri. Ya banyak lah kalau di grup tuh, banyak yang ego gitu kan, saya bisa bawain ini lebih keren nih, ternyata dia ego sendiri atau gimana gitu kan. Kalau ini kan grup tuh bukan perorangan kan ya, Iya. Betul. Tim. tim. Kalau tim setuju banget yang itu ya itu aja mestinya dibawain gitu kan. Emang tuh diganti laguna nu bawakeun beun wae ge. Harapan kedua sama orang Kill the King jauh dari bagusnya dari mereka gitu bawain. Itu juga udah harapan kedua. Coba kalau kita bawain lagu itu, yang pertama juri menilai lagu ciptaan ini. Dan itu pun ada naon sih ngaranna tiket untuk rekaman satu album. Keren ya kalau itu saya sempat frustasi juga di situ. Kompilasi. Sempat frustasi juga di situ. Udah nggak ngambilin lagi lah. Tadinya rencananya sih kalau dapat saya mau bawain piala buat anak saya kebetulan baru lahir. Buat kejutan ya, surprise lah. Kita surprise buat anak saya. Nih bawain. Ayah bawa pulang nih Bagus main band itu nggak sia-sia nih. Iya. Ini ada buktinya nih. udah mau waktu kan. Ya secara finansial juga kita udah kebuang, waktu juga yang utama waktu lah, kebuang percuma tanpa hasil. Sempat down juga tuh ya. Nah di situ doang. Tapi 94 kita nyoba lagi festival juga pernah nyoba. Bukan apa ya, mungkin zamannya dulu masih egonya atau keinginannya juga masih besar kan. Iya.
sekarang mungkin nonton nama lalajo wae Jadi penikmat ya. menikmati Ya kan tadi sudah dibilangin, lamun aya nu ngajakan babat, babat wae. der Mas, soalnya rasa kangen masih ada ya untuk Ya pasti lah, meskipun kita udah di mana suasana ngeband tuh beda. Dan untuk Purwakarta sendiri, musik tuh mati atau musik-musik era rock itu sempat mati nggak? Nggak kayak dulu itu kan rame banget nih, musik rock. Sekarang kan kayaknya adem-adem aja nggak kayak dulu. Karena mungkin anak-anak sekarang gimana ya, boy rock tuh kurang begitu menyukai atau gimana ya? sebenarnya banyak om, sebenarnya banyak, cuman penggeraknya nggak ada om. Ya itu ya. Sebenarnya banyak potensi-potensi anak muda Purwakarta, kita nggak pungkiri skillnya bagus-bagus sekarang ini, karena mungkin media akses buat ngulik dan lain-lain kan sudah gampang. mumpuni lah. Kalau zaman kita dulu kan ceklek paus rewin rusak tip Lu tangga gulung. gulung kita pakai gulung ya, aduh rujit kayak ngulik lagunya ini kan. Jadi memang sebenarnya penggiat ini sudah hampir nggak ada di Atau kita. mungkin wadahnya kali. Wadahnya nggak ada. Kalau ada wadahnya, wah saya yakin rame lagi. Bakal rame. Belantika musik rock, metal dan lain-lain di Purwakarta tuh masih banyak. Antusias anak muda sebenarnya masih banyak, cuman tidak ada wadah. Mau diekspresikan kemana? Kayak latihan, tapi mau buat apa kan gitu. Iya. Jadi juga- sia-sia. Emang bener juga sih, akhirnya latihan we. Hari manggung tuh. itu Jual ku aing gitar. Gitu. Udah mulai beas. Yang mulai beas. mulai beas. Latihan terus. Nah, Tapi manggung ini tuh. Purwakarta ada komunitas ya. Banyak komunitas di Purwakarta. Banyak ini. Ya intinya kita butuh perhatian pemerintah lah. Ya wadahilah kami. Ibaratnya kita ini harus diselamatkan. Jangan dicuekan. Selamatkanlah kami. Kami ini punya potensi yang bagus. Ya kita support juga pemerintah. Tolonglah bantu kita. Penggiat seni, rangkullah kita. Jangan dicuekin gitu. Jangan giliran butuhnya doang. Butuhnya lah mau kampanye. Ah, Ya. Terus kampanye mau pohon deh. oh deh. Kamu sisi. Padahal sebetulnya ya memang benar. Potensi anak-anak sekarang. Potensi banyak di Purwakarta ini banyak. Malah mereka banyak berkarya di luar om, di Iya. luar daerah. Nah. Karena daerahnya sendiri cuek. Satu cuek juga memang di daerah Kurang ini mendapatkan perhatian. Fasilitas nggak ada. Kita fasilitas banyak jujur om. Fasilitas Ah. gedung-gedung banyak, gor segala macam banyak. Oh, ya. Tapi maaf, nggak bisa dipakai. Dia hanya yang kalangan-kalangan tertentu. Itu yang sangat disayangkan. Nah, saran kami buat pemerintah, tolonglah wadahi kami. Kami tidak butuh apa-apa. Kami cuma butuh wadah buat kami berekspresi lah gitu. Betul. Iya. Ya mungkin juga maaf ya, mungkin tempat-tempat tertentu harus diharuskannya meren ke seni kebudayaan yang menjurus ke budaya Sunda gitu. Etnisnya lebih Ya, etnis. ke etnis gitu kan. Kalau kita bawain rock tuh gimana ya, konotasinya rock tuh gimana lah, padahal kami tidak seperti itu. Atau mungkin ada sejarah naon sih pahit atau apa gitu tentang teman-teman musik rock ya. Punya masalah apa dulu kok tiba-tiba nggak musik rock tidak didukung. Ya mungkin pemerintah ini orang-orang tua sekarang ini dulu mereka suka nonton film Rhoma Irama dan Ikang Fauzi. Anggelut wae Oh, ini bener. Iya. Anggelut wae. Geng-gengan Ikang Fauzi, wah, apal mereka. Oh, ayo, geus hancur Rhoma Irama we lah digebukan ku aing cenah. Jadi loba teh nonton eta. Jadi disangkana anak-anak musik tuh brutal ya, apalagi rock itu. Wah, bener suka mabok. Identik dengan hal seperti itu Iya, ya. cakap. Makanya Rhoma Irama bilang Total. terlalu. Pertama tidak semua seperti itu ya. Tidak. Balik ke orang-orang lah. Memang sih ya sebagian kecil juga ada. Ada. Tapi kami itu tidak seperti Tidak yang semua seperti dibayangkan. itu. Buktinya keren-keren. Contoh nawe saya gitu kaset wae nya. Ini adalah laki Enggak. Ini beliau ini
yang tadi sudah disebutkan Pak Haji ya. Pak Haji ini, tapi ya rock and roll lah. Tapi jangan salah, kalau kita bahas ke sana, kita akan malu sendiri nanti. Karena sebenarnya beliau ini ya punya sisi lain yang kita nggak tahu. Saya banyak belajar nih, Saya ya, beliau nih. tong hilapnya, ente minimal sekolah 2 kali mah waktu ke sholat, Ya. terduhun. Memang benar. Saya memang suka mengingatkan seperti itu. Kasihan teman-teman yang tadinya tidak pernah sholat, saya ajakin sholat aja. Yang penting sehari mau 1 waktu atau 2. Nanti juga kesananya kan mikir sholat itu 5 waktu kan. Masa kita cuma dapat 2, yang 3-nya kemana? Yang nambah 3, 4, 5. Alhamdulillah bisa 5. Berarti brutak ya. Jadi harapannya jangan lihat kita dari luarnya nya. Iya. Ini brutak. Tahu nggak brutak? Apa tuh brutal? Brutal tapi takwa. Oh, iya. Brutal tapi takwa. Ini contohnya orang Iya. yang hebat ya. Jangan salah. Itu cerita brutak itu saya punya cerita juga, Bro. Boleh diceritain sedikit. Jadi ada salah satu dosen di Purwakarta, kebetulan teman juga, dia senang musik om. Nah, dia bilang, Beb, lu suka main musik? Ya. Coba main, nanti manggung di kampus, ada acara kampus. Ayo. Dia datang latihan, kaget dia om. Buset, ini apa musik ini kan death metal om. Wow, ini apa ini? Akhirnya habis latihan maghrib ya, teman-teman sholat kan, dia kaget, wah anak-anak gondrong nih, ini bandnya apa namanya? Nah, kita ada punya nama itu lah dia, saya nggak mau sebutin nama itu karena ada sengketa juga dengan band itu. Sengketa tanah gimana? ada biasalah nama band. Someting. Nah, udah ganti nama apa? Brutak. Wih, apa tuh Pak? Kalian ini brutal tapi takwa. Disitulah jadi ini brutal. Sejarah brutal. Sejarah. Gila. Brutal tapi takwa. Brutal tapi takwa. Itu mungkin secuil cerita aja. Tapi apa ada sangkut pautnya dengan brutality nggak? Oh enggak. Oh enggak. Kalau dalam persepsi kita, apa konteks kita, brutal ini memainkan musiknya dengan cara brutal tapi kita punya skill juga di situ, bukan sekedar menghancurkan dan lain-lain. Jadi memang stylenya brutal om, dengan musik yang keras, cadas, wah pokoknya. Jadi kalau orang-orang awam itu pasti kaget, ini apa ini musik, apa ini nikmatin. Ketika dia dengar kita rekam kasih dengeran, dia bingung, saya harus lihat. Ketika dia lihat di studio, dia goyang juga ya. Itu beliau itu haji juga ya, dan seumur sejarahnya dia baru tahu kalau di dunia musik ini ada musik gogorowokan. Death metal, grindcore zaman dulu. Iya mah babi digorok cina jamnya naon ini teh. Tapi setelah dia itu, wah asik ternyata. Bentuk ekspresinya kalian ternyata seperti ini. Kelihatan brutal, tapi kalian tidak melupakan kewajiban kalian sebagai anak-anak muslim. Kebetulan kami muslim semua. Gitu om. Kalau Mang Arif nih, kenapa lebih suka atau lebih cenderung ke musik metal? Mungkin punya alasan Metal sendiri. mulai total. Enggak, metal sesungguhnya. Saya dulu mulai total. Gini, metalnya begini. Kalau saya tuh dari dulu senang musik rock sih. Awalnya ke rock dulu. Awalnya ya dulu kan underground itu kan bisa dibilang kaum minoritas ya. Jadi tertentu lah, di kalangan-kalangan tertentu belum terpublikasi secara umum. Terus musik juga kan tidak dipajang di toko-toko kaset, tertentu saja kan, di komunitas-komunitas tertentu. Jadi waktu itu saya juga kurang lirik ke sana gitu, karena memang nggak ada balat waktu itu, nggak ada balat untuk ke situ. Nah, saya itu senang dulu rock ya, salah satu God Bless, Yukem, Sahara, itu saya ngefans, dan alhamdulillah saya udah ketemu sama beliau itu dan sekarang menjadi soulmate lah. Saya pertama senangnya rock. Nah, saya di hijrah ke underground itu bukan hijrah ya, ketemu teman-teman yang salah satunya adalah Pedot Sancarawan. Dia mungkin
salah satu musisi underground yang paling tua lah, bukan paling senior di Purwakarta, itu Pedot Sancarawan. Penggagas musik itu. Iya, di Purwakarta. Adanya di Purwakarta. Iya, di Purwakarta Pedot Sancarawan dan Ufet Koroser sama Nick Cobain. Waktu itu Saya pernah tahu ya, pernah kenal sama si Pedot Pedot. Sancarawan. Tinggal di sana kan. Di Cipaisan. Nah, Cipaisan. Terus Nah, saya itu diracun sama mereka nih. doktrin lah. Didoktrin lah, diracunin sama orang 3 ini, termasuk Gonil dan lain-lain. Saya dengerin kan, saya juga bingung ini nyanyiin aku mahal kan gitu. Nah. Kita sering nongkrong bareng, ngumpul, diajakin lu tuh sama Pedot, Pip, bikin band yuk. Band apa? Greencore. Waduh, Greencore tuh gimana? Saya bilang, onang gitu loh. Wik gitu. Latihan tuh pertama di Monte Carlo, Om. Di Monte Carlo. Can latihan naon langsung ke studio. Wah, tak tur. Waduh, naon ini teh lieur aing. Geus gorowokan we. Saya dari situ saya lihat, oh ini musik unik nih. Akhirnya bergaul terus kan. Bergaul main bareng, nggak jadilah pokoknya mah kedoktrin lah saya sama. Nah saya pikir di underground ini asik Om. Asiknya apa? Saling support satu sama lain itu. Ketika yang lebih tua ini dia bukan yang muda ini, dia nggak buat oh ini saingan gua nih, nggak dirangkul di underground tuh begitu. Itu yang saya sangat respect sama anak underground. Nggak ada istilahnya buat jadi saingan atau senior junior terus kita ngeband. Ketika saya dapat job, saya akan rangkul teman-teman di bawah. Ayo, minum. Nah itu dia ikut festival juga, festival rock, termasuk di Citubulet juga tuh 2 kali tuh. Waktu itu Kang siapa tuh yang di Citubulet? Areta ya? Ireta dulu, terus yang keduanya itu Marlboro tuh festival se-Jawa Bali kalau nggak salah. Ikut juga di situ, ikut meramaikan lah, tapi hancur. Nah di situ saya mulai hijrah ke dunia metal underground sama teman saya itu ya Pedot Sancarawan dan Ufet Koroser apa itu Ufet? Pokoknya si Ufet. Itulah orang-orang yang meracuni saya sampai saya berdiri saat ini. Itu mereka itu sangat berjasa. Sama Samit, teman-teman saya yang support benar-benar. Tapi sekarang masih menyukai ya. Mun tampil underground. Kalau sekarang saya masih sebagai pelaku. Bukan menyukai tapi saya pelaku. Pelaku apa nih? Dalam pelaku musik. Pelaku, jadi saya memainkan. Kalau sekarang pelaku musik ya. Pelaku musik. Bukan pelaku apa. Bukan pelakor Om. Nah setelah itu kita nggak jadi band itu nggak berjalan tuh sama Pedot sama Upet. Akhirnya saya balik lagi sama anak rocker. Ketika tahun 2000 ke sini, tahun 2004 saya ngobrol sama Pedot itu, teman saya itu. Itu orang sangat idealis banget. Dia kalau udah underground ada acara event rock atau apa yang tidak ada underground dia nggak mau. Sangat idealis. Jadi dia khusus di situ Greencore. Tapi memang waktu zaman pertama muncul musik hard rock kayak gitu, yang Greencore kayak gitu, saya sempat dengar dari yang punya rental tuh, wah, dilarang kan? Iya. Itu selalu Om ditempel tuh di depan tuh, dilarang, underground. No underground kan? Sakit hati Om. Bener. Kenapa tak lebih kayak gitu? Yang meren sina rusak meren. Padahal mah sama aja. Dan kita mah bukan ketukan sama aja, rock juga kenceng kan gitu. Kayak power metal, Halloween itu kan kenceng semua. Tapi memang mungkin kesannya terlalu berisik, terlalu full kan. Jadi kesannya renta-renta tuh tulis no underground. Makanya saya punya cita-cita Om. Suatu waktu kalau saya punya studio, saya nggak tulis apa-apa. Amin. Saya nggak tulis apa-apa. Ini studio musik. Kalian mau bermusik silakan. Selama itu masih musik, tidak merusak silakan. Itu cita-cita saya nanti, insya Allah. Doakan. Amin. Mudah-mudahan, amin. Terlaksana.
Kalau untuk nih teman-teman metal rocker kan, harapan kedepannya sih sebagai teman-teman musik ini kan, musik sendiri itu seperti apa sih harapannya di Purwakarta ya? Dengan seperti apa kedepannya nih musik di Purwakarta pengen seperti apa? Gitu. Kalau saya Ke anak-anak mudanya, ke generasi berikutnya Generasi muda. harapannya seperti apa? harapan saya sih nggak muluk-muluk ya. Kita perbanyak silaturahmi. Nah, perbanyak silaturahmi dengan teman-teman, apalagi kita kan ya yang suka-suka musik lah. Kayak gini kita sharing, walaupun beliau ini sebagai sesepuh rocker lah. Cuman nggak ada salahnya kita berbagi ilmu kan. Iya. Ya, jadi teman-teman jangan minder sebenarnya ngeliat yang ini, wah isin lah, saya mau ngomong era bingung ya kan, beliau juga namanya Era. Kang AM Era. Jadi banyaknya begitu, isin itu terus saranior parolot cina ada orang yang bisa nonton, padahal mah enggak. Jadi harusnya ada sharing kan. Dan terus harapan saya ya bersatu lah, kita bersatu, jangan lihat genrenya lah, yang penting kan semua masih musik, mau entah itu underground, mau rock, mau apa, Pop. sama aja gitu. Cuma kan cara penyampaiannya kan berbeda-beda. Ya, itu aja sih. Jadi marilah kita sama-sama kita ngumpul bareng teman-teman pencinta-pencinta musik yang muda, yang tua. Ayo, yang muda berkarya, yang tua mengayomi. Ayolah bareng-bareng. Atau mungkin bisa dibuatkan dulu media komunikasinya, misalkan lewat grup WA, WhatsApp gitu kan, bisa mungkin ya. Saya rasa itu harus Ya. ada penggagas dan Ya, harus kita juga kan sekarang sudah mulai kan kita ambil kemarin ya, Tujiran juga kan masukin saya grup, saya masukin ke musisi Purwakarta. Karena apa ya, kita tuh istilahnya ingin ya silaturahminya itu, silaturahminya itu. Kita tidak membedakan ini senior ini junior, nggak ada di musik tuh, nggak ada senior junior. Kita welcome aja. Cuman mereka mungkin seperti itu, merasa minder atau malu. Wah ini Senior unggul, katanya. jangankan mereka, saya aja sebenarnya izin Kang punten. Asli, aduh ya mah oi senior urangnya, urang cana naon mengus 14 edan tuh. Aduh dari itu tuh 14 teh lain heureuy. Saya budak aina merena agak best deh. Karena apa, mungkin dari satu jenis musiknya juga memang banyak terlalu rock terus tatak gitu. Kadang-kadang mungkin ayo mah era malu main kesana, saya mah musiknya musik band-band Band biasa band gitu. biasa, sementara itu mah Ya, udah sebetulnya band-band tidak keras. ya. Iya. Kita Mungkin tuh ada mau mungkin ke arah situ mah pemikirannya. jenis musik apa, meskipun kita juga sama anak-anak apa pengamen jalanan itu pun kita welcome. Ya ngerangkul kita. Rangkul sebetulnya. Cuman mereka aja mungkin yang merasa benar toleran tadi, padahal kita Enggak, justru anak-anak jalanan pengamen ini mereka sering ngobrol sama saya kan. Ayo tuh om gitu. Bikin wadah tuh supaya kita teh ada tempat ya buat curhat, buat sharing, kan macam-macam lah. Jadi berbagilah. Saya bilang hayu. Nah, kayak begini. Bagus lah ada komunikasi, silaturahmi sama teman-teman. Ya, ayolah kita bareng-bareng ya om ya. Seru lah kalau kita bersatu tuh seru. Nggak usah ada gap-gap, geng-gengan lah. Kita kan punya rumah seninya di Jalan Tengah teh. Iya. Kenapa nggak dibuat acara misalkan Monsap punya genre apa atau mungkin semua sempat kalau kemarin sebelum ada COVID ini, si COVID dah. Iya. Kan dulu sempat ada Rio Mumpulu ya om ya. Rimumpul. Rio Terus kan Mumpulu. kalau malam Sabtu berbagai macam genre malam Sabtu. Terus kalau malam Selasa biasanya pop, musik-musik sekarang lah. Terus ada jazznya juga Jazz. di situ. Ada Rolling Stone-nya. Jadi semua genre dilibatkan. Biasanya gitu tiap malam-malam tuh ada dari legend-legend lah, dari Kus Plus gitu kan. Iya. Macam penggemar Kus Plus ada waktunya malam ini ada sempat. Cuman karena udah datang COVID, terus ada PBB apa PBB? PPKM, PSBB. PSBB, PPKM. Nah, ya semenjak negara api menyerang lah. Ya inti nama Pulang- tong lebotnya nggak ulang dari rumah. kemarin juga sempat kita ngobrol ya sama kelompok pengamen jalan Bandung ya. Bandung. Coba cari solusinya seperti kami gitu.
cari di perapatan atau lampu merah atau apa gitu, ada ngadain event musik atau Dan ternyata di Bandung dikasih izin ya. izin ya. Karena dari musisi, teman-teman musisi mereka ada laporan. Ada laporan. Jadi ngariung lah ke pemerintah gitu. Kita minta lah, minta ininya, Minta ruangnya. minta ruang. Saya rasa bisa di Surakarta. Kenapa tidak? Pokoknya di Bandung tuh setiap lampu merah ada pengamen teh, musisi teh. Bahkan didanainya, didanai untuk sound systemnya, Difasilitasi lah. fasilitasi, dan mereka cuman ikut juga andil dalam sosialisasi PPKM ya. Jadi semua itu saya rasa soal teknik sih, Om. Soal tekniknya bagaimana. Kalau pemerintah menganjurkan, oke, tapi dibatasi sekian persen misalkan. Itu kan soal teknik. Bagaimana kita prokes di jalanan. Itu tekniknya aja sih. Yang penting mari coba aja Iya, dulu. kita coba aja dulu. Dan kita juga bisa mengkampanyekan bahwa vaksin ini tidak berbahaya loh. Iya. Teman-teman, ayo vaksin dong, para musisi dan lain-lain, ayo masyarakat vaksin. Jadi ada penyuluhan juga gitu. Selama ini kan kita taunya perintah kan, terus banyak cerita hoak dan lain-lain, akhirnya kan orang Kita takut sendiri ya. takut sendiri. Om. Nah kalau disosialisasi ya ke musisi ya melalui musisi juga, jangan melalui yang lain-lain, malah kita takut. Cara penyampaiannya ya, ini ada musisi di Purwakarta nih, kumpulin, musisi sini lo kumpulin, bukan perintah, halo para musisi sini ada vaksin gratis, kalian harus segera divaksin. Ya tidak begitu juga kali, adain lah, panggil lah para musisi ini, anak-anak jalanan dan lain-lain, bahwa Ya, hidup sehat dirangkul. itu penting buat kalian, karena dengan sehat kalian bisa berkarya dan kalian bisa berekspresi apapun yang kalian mau. Makanya biar sehat, ayo divaksin. Nah itu disampaikan oleh para musisi, bukan yang lain yang tidak ada kaitannya. Ya mungkin dari sisi kepemerintahan mereka acuh ya, itu segera divaksin, acuh cuek aja. Tapi kalau penyampaiannya dari musisi, siapa tahu gitu kan? Iya, karena Mereka jadi- ada panutan. Ya, Oh, ini juga bener musisi juga kayaknya divaksin. panutan gua aja vaksin, masa gua enggak? Iya. Nah gitu, orang heran, oh iya, yang divaksin ah. Benar. Iya, Jadi harus diikut sertakan lah. harus diikutsertakan, harus dilibatkan. Dilibatkan. Nah barangkali podcast ini kalau misalnya nyampe, mungkin beliau yang punya wewenang di sana, tolonglah nonton ini di channel Jirat Rock, bahwa di sini tidak hanya sekedar ngobrol, tapi kita juga ngasih sedikit solusi Om ya, Iya, benar. sedikit solusi. Oh iya, benar pertanyaan. Iya. Mungkin lewat musik kan setiap gini lah, kalau dikembalin ke nuansa keagamaan gitu kan, datangna hidayah mah lain ti ustad wae ti jelema pamabok ge ai hidayah mah bisa wae terjadi. Benar. Jadi hidayah itu tidak selalu datang di ustad, di alim ulama. Hidayah mah ti musafir, ti nu gelo ge bisa wae. Benar. Bener nggak? Benar. Nah, ayeuna kembali deui, ayeuna mah sama wae jeung hidayah gitu kan lah. Jelema mau divaksin, siapa tahu keluarnya dari musisi kan, Iya. anjurannya, himbauannya dari musisi, siapa tahu mereka jadi mau. Jadi mau. Soalnya Betul. kan secara musik itu kan bahasa penyampaian kan bedanya. Penyampaiannya Iya, beda. penyampaiannya Beda. beda. Jadi kalau mau ya libatkan, kita kampanyekan, kita bareng-bareng ya, rangkul lah seniman dan musisi-musisi ini, rangkul. Ayo kita ciptakan Purwakarta kondusif, aman, bersih, sehat. Ya Ambu, punten Ambu, siapa tahu Ambu dengar atau pihak-pihak terkait, tolonglah kami, jangan dicuekin terus, apalagi dimusnahkan. Tapi kalau didiamin terus kami bisa musnah nih. Tolong selamatkan kami. Oke, itu saja, bro. Curhat ini, curhat. Itu saja obrolan dari kami. Saya Jirat Rock dan ini Hari Rebel. sekali lagi mohon didengar ya keluar kami, mungkin mewakili teman-teman Iya, betul. seniman khususnya di musik ya. Itu musisi. Tolong didengarkan keluar kami, dan harapan kedepannya kita dirangkul dan dilibatkan ya di dalam situasi seperti sekarang ini. Iya, betul. Sekarang kita dilibatkan lah. Ayo kita berjuang bareng-bareng ya. Pesan buat musisi nih, musisi Purwakarta, ayolah orang ngariung bareng, bersatu. Ayo, Itu aja lah. Orang ngariung bareng, ngopi bareng. kita ngopi bareng.
kita ngobrol-ngobrol, siapa tahu jadi ada rezeki juga di situ kan. Ya, benar. Iya, kita kan nggak tahu, dan perbanyak silaturahmi maka banyak juga rezeki. Perbanyak ngopi, Perbanyak udut. ngobrol perkara iman. Atur nuhun sekali lagi nya, mohon hampura aja dengan segala kekurangan dari kami nya, dan mudah-mudahan bisa diterima ya. Jangan lupa share and like. Jangan lupa Subrek. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.